Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, oh senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam video materi perakitan, saya dan teman-teman ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfian Dharma dari kelas 12 TTM 1 absen 25. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Bastian Yadka dari kelas 12 TPM 1 absen 9. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Wafi, kelas 12 TPM 1 absen 19. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Metode perakitan produk. Proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengikatan, penyelingan, pengelasan dan penyelundupan dan lain-lain. Metode perakitan dibagi menjadi 3. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, perakitan dengan pemilihan, perakitan secara individu. Metode perakitan ditinjau dalam proses penyambungan komponen. Metode kasket adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan 2. Metode keseimbangan merupakan penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Metode bongkar pasang, knockdown, istilah yang lebih populernya knockdown, merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Macam-macam perakitan. Ada beberapa jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Pada umumnya dibagi menjadi 2. Perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat bantu yang spesifik dan khusus. 2. Perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomatis elektronik, mekanik, gabungan mekanik, elektronik, mekatronika. Terima kasih. Dalam proses perakitan. A. Sistem perakitan manual. Sistem perakitan manual adalah suatu sistem yang mana proses perakitan suatu produknya dikerjakan oleh manusia. B. Sistem kerja pengangkutan. Terdapat 2 cara mendasar untuk menyelesaikan pemindahan dari unit sepanjang jalur perakitan manual atau dengan sistem mekanis. Tipe dari perakitan dapat dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. 1. Single mode, 2. mixed mode, 3. mixed mode. D. Proses perakitan. Perakitan merupakan proses penggabungan dari beberapa bagian komponen untuk membentuk suatu konstruksi yang diinginkan. Proses perakitan untuk komponen-komponen yang dominan terbuat dari pelat-pelat tipis dan pelat tebal. Ini membutuhkan teknik-teknik perakitan tertentu yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara faktor yang paling berpengaruh adalah 1. Jenis bahan pelat yang akan dirakit. 2. Kekuatan yang dibutuhkan untuk konstruksi perakitan. 3. Pemilihan metode penyambungan yang tepat. 4. Melakukan metode penguatan pelat yang tepat. 5. Penggunaan alat-alat bantu perakitan. 6. Toleransi yang diinginkan dalam perakitan. 7. Ketepatan bentuk akhir dari benda-benda sesuai dengan gambar kerja. 8. Finishing. B. Pengujian produk baru
baru. Pengujian produk merupakan kegiatan penting menjamin kualitas produk yang dipasarkan. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu bagi produsen untuk mendapatkan hak paten atas produknya. Selain itu, pengujian produk dapat digunakan sebagai persyaratan dan peluncuran produk baru. Data hasil pengujian produk dapat digunakan sebagai rujukan yang tepat agar mendapatkan lisensi untuk proses produksi dan penjualan. 1. Tujuan pengujian produk adalah A. Memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sesuai produk. B. Memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. C. Menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. D. Menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. F. Sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. G. Sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. H. Membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. I. Membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. 2. Manfaat pengujian produk. Adapun manfaat dari pengujian produk yaitu meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing, dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dan penyimpanan. Tahap pengujian produk. Pengujian produk dapat dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Umumnya terdapat 4 kegiatan berikut: technical testing atau pengujian teknis, yaitu dengan cara menciptakan prototipe yang merupakan approximation atau perkiraan produk akhir. To the sea for a getaway, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time.